Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 11 ingin mewawancarai salah satu seorang pengusaha di bidang kuliner, lebih tepatnya catering. Dan narasumber kali ini ada Bapak Indro Guritno. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Hmm, Iya, Pak. Selaku dengar ya? pemilik pengusaha tersebut, Iya, sebelum iya. sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Satrio Rifki. Iya, Kedua, iya. ada teman saya Kevin Raihan, dan yang terakhir Pak. Hmm, Bintang Lazuardi. iya, iya, iya. Eh, ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pertanyaannya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Maaf Selamat sebelumnya. Sehat, sore. Pak, kabarnya, Pak? Suara saya jelas ya? Jelas, Jelas, Pak, Suara saya jelas. jelas. jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, iya. Yang mana? Bagaimana saya lagi? Iya, Pak. Jadi kita dapat tugas dari salah satu dosen kita untuk mewawancarai eh, pemilik usaha, usaha apa aja, dan kita memilih Bapak dikarenakan Bapak adalah kakek dari teman kita Bintang Lazuardi, Pak. Terima kasih Ya, sebelumnya betul. juga sudah meluangkan waktu, walaupun Ya, kita lagi di rumah juga semua, Pak. Oke, Pak, saya iya, iya. langsung aja untuk Oke. pertanyaan yang pertama, Pak. Usaha Ya. apa yang saat ini Bapak jalani sekarang? Dan kalau kami boleh tahu, bagaimana cerita awal Hmm, usaha Bapak? Silakan, Pak, ya. dijawab. Nah, kita sekarang itu berjalan di catering ya. Iya, Pak. Catering. Itu kita permulaan itu ya sekitar tahun 90, Tahun 90. Oke, Pak. 90. Oke. Ya, memang pertama kali kita itu usaha itu ya dari industri-industri yang kecil gitu dan event-event gedung. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, setelah berjalan kita itu berkembang akhirnya ya sampai sekarang itu kita tentang menjalani ke industri Ke industri. Oke, Pak. Oh, melayani ini industri. sudah. Ya Dan industri untuk itu ada ya, bagaimana ya eh, kalau ya, boleh kami tahu lagi, Pak, perjalanan dari Bapak pertama kali buka sampai saat ini itu sudah ada berapa banyak tantangan, Pak, yang Bapak alami selama berbisnis? ya kita mulai pertama kali itu ya dengan katakan ya modal yang paling rendah lah ya kita dengan semangat Betul, Pak. Betul, Pak. dengan cara yang ya dengan cara bagaimana kita bisa berjalan bukannya kita ada modal total itu langsung berjalan tidak jadi kita itu bagaimana caranya ngajak teman gini Betul, betul. ya Betul. dengan pelan-pelan kita itu akhirnya empat berapa tahun jadi kita alhamdulillah bisa mencukupi untuk modal itu untuk kita berdiri sendiri. Jadi ya memang perjalanan itu tidak semulus yang kita harapkan. Jadi Oke. memang banyak tantangan-tantangan. Jadi untuk perjalanan kita itu pertama kali dulu kita ke industri, juga ke event-event di gedung. Nah, waktu itu kan kita masih dalam, kita sudah lanjut ya sekarang itu Iya, Pak. untuk yang event-event gedung sementara kita tangguhkan. Jadi kita Iya, khusus menjalani event-event di industri. di industri. Oh, Oke, Pak. industri. Oke, Pak, untuk Lebih apa pertanyaan namanya? Lebih menyebar ya, Pak ya. Jadinya Ya, ya. silakan. Lebih iya, melebarkan sayapnya ya, Pak. Iya, iya. untuk Oke. pertanyaan selanjutnya, Pak, strategi apa sih yang Bapak pakai agar usaha Bapak bisa sukses dan bisa dikenal banyak orang? Dan bagaimana juga Bapak memanage usaha tersebut, Pak? Ini dalam perjalanan industri dan kita menghadapi konsumen
kita harus menjalani namanya kejujuran dan perhatian terhadap konsumen kita, apa maunya. Jadi kita harus perhatikan itu. Jadi kita nggak boleh dalam perjalanan itu mencari, misalnya kita belum kita sudah merencanakan profit yang tinggi gitu. Oke, Pak. Kita ya jadi kita ya asal bisa berjalan, kita bisa berjalan dan kita mengambil kepercayaan yang untuk itu. Kepercayaan konsumen bahwa kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yang konsumen kita. diharapkan oleh konsumen. Jadi kita hanya tahu-tahu sudah mencari profit yang tinggi. Betul, Pak. Jadi misalnya ya kita dalam catering ya, porsi harga misalnya 15 atau 20, tapi penyajiannya itu hanya ya, Iya, Pak. harga 10.000 gitu kan, ya Betul, Pak. betul itu. Tapi nggak bisa bertanggung itu, terus orang dalam bulan 2 bulan sudah meninggalkan kita. Betul, Pak. Nah, kita untuk kunci itu kita jalani. Ini sudah dalam industri ini justru ada beberapa industri yang kita mulai pertama, jadi kita itu tahun 90 sampai sekarang itu kita tangani. Jadi sudah pernah dia itu ya berganti, tapi akhirnya tidak kembali kita. Hanya di kurun baru berapa minggu aja sudah. Jadi kita harus ingat bahwa konsumen itu adalah raja lah itu dalam Raja ya, Pak. Betul, Pak. Oke. harus selalu memperhatikan apa yang dimauin dan dikehendaki oleh konsumen. Itulah perhatikan. Oke. Pak, kan di yang Bapak tadi bilang konsumen adalah raja ya, Pak ya. Cuman kalau kalau dari sisi Bapak sendiri ada nggak sih Pak suka dukanya Pak dari Bapak selama menjalani usaha di bidang catering ini Pak? Ya memang ada ya. Contohnya kita salah satu contoh aja ya untuk Iya Pak. dukanya. Misalnya di dalam event gedung ada karena memakai orang yang pesan nggak langsung ya dia. Misalnya 1.000 gitu teman. Ternyata setelah berjalan kita selalu nanya apa ya, dalam hal pelayanan kita sama sekali tidak mengurangi apa porsi yang dipesankan itu. Ternyata setelah berjalan beberapa lama sudah kosong. Nah, ternyata di dalam setelah kita isut ternyata di I.O. tadi model kita itu dari 1.000 jadi 600 gitu. Jadi pemilik hajat tidak tahu. Oke. Gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh itu. Jadi nggak ada kontak ya Pak ya? Kontak ke dari pihak Kita hajat atau ke Bapak langsung gitu ya? itu aja sampai berjalan itu kita nggak tahu yang ada siapa, tapi yang obligasi kita ya itu kita sementara kita selesaikan ternyata itu tadi kita hubungan ke pihak kita kan answer itu, jadi ini kodenya besar ya Iya. itu Betul Pak. Lagi misalnya di industri kita berjalan ada salah seorang orang dalam yang anggaplah itu punya kemauan untuk melayani itu dengan beberapa cara itu ya untuk gesture kita itu ada macam-macam ya. Iya, Itu Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. ya tapi setelah berjalan paling lama berapa itu 1 bulan itu sudah ya, katakan di demo dengan karyawan. Betul, Pak. Jadi ya memang ya kemauan ada tapi ya apa ya
itu yang namanya kepiawaian untuk mengelola itu nggak ada, masa seadanya gitu lah contohnya. Ada beberapa misalnya ada yang dari dalam itu ya pakai orang pelosok orang gitu dan mengacau masakan kita ya, alhamdulillah ketahuan gitu. Jadi ya misalnya ya untuk kuah itu ya di garam yang over gitu, tapi kebetulan ya dari yang ada yang mengetahui, jadi ya dan Iya, Pak. ya gitulah saya yang treknya macam-macam. Oke, Pak. Oke. Iya Pak. Setelah kami mengetahui ya yang Bapak tadi sudah sampaikan kepada kami, selanjutnya dari mata kuliah ini sendiri kan di universitas kami ini jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan ya Pak ya. Di situ tuh ada poin di mana ada kepemimpinan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak cara Bapak memimpin usaha Bapak ini agar bisa berkembang dan sukses seperti sekarang ini Pak? Jadi begini, kita memang mempunyai karyawan, banyak karyawan. Dan Betul, dari Pak. sifat kita itu ya kita bukan menganggap bahwa karyawan itu butuh kita gitu. Oke, Jadi Pak. kita di dalam pemikiran kita harus menanamkan dia butuh kita juga butuh banget dia gitu. Betul sekali Pak. Jadi saling tidak membutuhkan ya Pak ya. Kemana-mana. Jadi setidaknya di dalam untuk melanggengkan dia supaya dia kalau kita rawat mulai awal sampai akhir kan kita juga enak, maksudnya sudah berjalan lancar ya, tidak anti-anti kita harus memperhatikan juga tidak banyak kebutuhan dari dia. Kalau yang sudah keluarga ya keluarganya gimana sedikit ya kita harus kita monitor. Jadi bukannya nggak tahu menahu mengenai apa yaitu keluargaannya dia, atau kita harus tahu anaknya membutuhkan ini gitu. Jadi kita harus kelola sehingga bisa berjalan dengan dia juga tenang di sini gitu. Jadi kita juga mengharapkan dia itu kan kita butuhkan tenaganya. Betul, Pak. Dan iya betul Pak. Saling memang menguntungkan ya Pak ya. Bagaimana kan dia itu sudah tambah piawai kita untuk kita ya. Jadi betul Pak. Gitu. Jadi perhatian kita keluarganya dia kebutuhan minimal kita bisa ya apa kita bantu. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Bintang. Selanjutnya silakan Bintang untuk bertanya. Kira-kira untuk mengatasi masalah internal yang terdapat dalam siapa sih Pak langkah-langkah yang baiknya apabila ada masalah internal yang itu untuk mengatasinya gimana agar bisnis ini tidak buruk atau bahkan gulung tikar? Contohnya internal maksudnya itu dengan masalah kepegawaian atau dalam bisa jadi dalam semua hal Pak, misalkan dalam masalah untuk mengatasinya itu seperti apa? Ya itu sekali lagi untuk misalnya pegawai kadang-kadang misalnya kebutuhan pada waktu kenaikan sekolah itu kita perhatikan juga. Jadi sedikit banyak lah kita itu mengurusi
hal-hal yang kecil yang untuk diperlukan untuk ya kebutuhan misalnya anak-anaknya masuk sini itu kita perhatikan betul. Ada yang melahirkan kita perhatikan juga. Jadi sehingga kita itu bisa juga apa ya membimbing dia untuk bisa tenang di sini begitu. Dia juga merasa diperhatikan, kita harus juga berbuat begitu gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan kemungkinan ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi pertanyaannya adalah ini, kira-kira nih untuk kita anak-anak muda yang ingin terjun ke bidang bisnis nih Pak, ada masukan nggak dari Bapak? Oh, gitu. Dari Bapak selaku yang sudah apa namanya yang sudah Senior. bergelut. Iya. Nah, sudah senior dan bergelut puluh tahun, Pak. Memang namanya bisnis luas banget ya. Betul, Pak. Betul, banget. Pak. Untuk dari Bapak itu kita tidak bisa langsung apa ya menunjuk kamu harus ini gitu. Itu saya kira nggak bisa. Jadi memang pertama dalam hati dulu, dalam jiwa Anda masing-masing itu dalam hati kecil itu yang apa ya, yang mantap, yang harus itu apa. Jadi bukannya misalnya saya mendorong anak cucu atau gimana, kamu harus ini, kamu harus. Saya kira itu tidak pada tempat. Dia mungkin kalau mau nurutin, tapi dari dalam hati kecilnya dia tuh belum senang, belum matang di situ. Kata-kata itu kurang-kurangnya, jadi kurang pas betul untuk dia berjalan. Jadi ditanya dulu di dalam anunya itu apa ya jiwanya itu apa kira-kira saya itu. Nah, setelah itu kamu ada ya mungkin langkahnya itu sedikit banyak menjurus ke situ dulu gitu. Tapi misalnya Anda suatu ketika ada suatu ya namanya job itu ya nggak masalah, itu mungkin perjalanan langkah Anda pertama. Tapi pesan saya dalam kita masuk ke job itu pertama harus betul-betul betul-betul keseriusan Anda itu harus serius ya Pak. Jangan menganggap bahwa ini adalah langkah pertama atau sementara. Jangan seriusin apa yang di depan Anda. Jadi itu ya nanti hasilnya akan ada. Misalnya serius ini, nah mungkin ada melihat dari kamu sini melihat itulah ya. Jadi jangan dalam bekerja nanti yang pertama itu jangan apa ya semau gue gitu loh. Oke, Pak. Itu penting. Itu penilaian dari atasan Anda atau dari itu mesti ada. Oke, Pak. Jadi itulah jangan apa ya mengeluarkan gaya yang ya setengah-setengah gitu. Oke, Pak. Berarti kesimpulan yang bisa saya ambil dari Bapak yang barusan Bapak beritahu ke kami itu adalah kita harus fokus ke depan, apa yang kita tuju itu harus benar-benar fokus ya Pak ya. Dan insya Allah kalau sudah fokus juga apapun itu bisa dilakukan ya Pak ya. Sementara itu seriusin. Jadi nanti dalam perjalanan itu langkah untuk tangga pertama bisa. Jadi jangan menyanyiakan untuk langkah pertama itu. Ya, oke Pak. Belum tentu dalam tujuan Anda itu ke sini itu langsung ke tujuan yang dituju. Belum tentu. Jadi langkah pertama itu terjun aja. Nanti mungkin dalam perjalanan itu
bisa ada suatu channel begitu. Oke. Oke Pak, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu Bapak untuk kita tanya-tanya, untuk kita wawancarai. Wawancarai Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih. Terima kasih untuk bintang juga. Ya. Terima kasih. Ya, Dan jadi Mungkin belajar rajin ya. iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi itulah akhir dari wawancara kita. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Pak. Assalamualaikum.